Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia yang pemilik kehidupan ini telah memulai merenda perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, kita datang bersekutu kepada Allah. Ibadah keluarga malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sarlota A. Haq. Umat Tuhan, mari berdiri memulai ibadah ini menaikkan kidung pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 4 bait 1, 2, dan 6. Umat Tuhan, dengan merendahkan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dan memohon agar Tuhan berkenan menyertai ibadah kami, Jemaat Sektor Pelayanan 1 sampai 12 GPIB Pelita, Jakarta. Tuntunlah kami dalam hikmat Tuhan dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya ibadah ini berada dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita bermazmur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan menuju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya.
Demikian Mazmur Pujian, kita sambut Mazmur Pujian dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 50A bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam. Kita akan memasuki pemberitaan firman. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami boleh bersyukur untuk malam hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami boleh bersama-sama duduk diam dan akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon arahkanlah hati dan pikiran kami agar pemberitaan firman-Mu mendapat tempat yang layak dalam kehidupan kami. Kami mohon berkati dan urapilah bibir mulut hamba-Mu yang dipakai Tuhan untuk berkata-kata. Dan jadilah kehendak-Mu Bapa. Dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab dari Amsal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sambil berdiri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amsal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenaran, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beriak-riaklah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai.
Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya yakin sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita mendapat tema dari sinode, yaitu selamat menghadapi kesukaran. Ayat yang perlu kita baca itu pada ayat yang ke-8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menginginkan hidupnya sebagai orang yang benar. Namun menjadi orang benar yang senantiasa benar-benar hidup dalam kebenaran tidaklah semudah mengatakannya. Katakan saja arti sederhana orang benar. Orang benar yaitu orang yang hidup melakukan hal-hal benar. Orang yang kehidupannya dianggap benar atau dibenarkan. Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang benar bisa disebut orang jujur, rendah hati, dan saleh. Pertanyaannya, orang benar dan baik sepintas sama saja. Jadi pengertiannya sama saja. Sepintas itu sama saja. Namun ada yang berbeda. Berbeda, orang yang baik bisa disukai banyak orang, tetapi belum tentu hidupnya benar. Orang benar mungkin tidak disukai banyak orang, tapi selalu menghasilkan buah-buah yang baik dan benar. Sementara orang fasik tidak takut pada Allah. Sementara orang fasik tidak percaya akan kekuatan Allah. Sementara orang fasik dibenci oleh Allah karena mereka tidak juga akan mendapat tempat yang layak dalam kerajaan Allah. Bacaan kita pada malam hari ini diberi tema selamat menghadapi kesukaran. Saya akan membaca ulang pada ayat yang ke-8 mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Berbicara orang benar, maka ada cerita yang perlu kita dengar
walaupun mungkin saja sudah lama, sudah usang. Sejak kecil Abraham Lincoln mendapat julukan orang jujur dari teman-temannya. Mengapa? Karena Abraham dikenal dengan nama Abe. Abe ini dikenal sebagai orang jujur dan perhatian. Menurut ibu tirinya, Abe ini tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Abe tidak pernah berdalil untuk menghindari hukuman. Dia juga punya tanggung jawab, tahu tanggung jawab. Ini disebabkan karena sejak kecil Abe memiliki sikap yang benar, sikap yang jujur dalam perkara kecil apapun. Pernah ia menjadi penjaga toko di New Salem, Illinois. Ia menjadi penjaga toko. Selesai kerja, ia mencatat laporan keuangan dari toko tersebut. Dan ternyata Abe mendapatkan bahwa ia telah memungut bayaran sekitar 6 sen, lebih banyak dari seorang pelanggan. Dan yang Abe lakukan adalah malam itu juga ia berjalan kaki sejauh beberapa mil. Kalau bicara 1 mil itu kira-kira 1 mil itu kira-kira 1609 meter, jadi 1 kilo lebih. Dia datang ke rumah pelanggan ini untuk mengembalikan uang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kejujuran yang dimiliki Abe menjadi salah satu kunci keberhasilan hidupnya. Pada tahun 1849, Abe mewakili negara bagian Illinois sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Dan bahkan pada akhirnya ia menjadi orang nomor 1 di Amerika. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini firman Tuhan disampaikan kepada kita di mana Amsal menuliskan tentang berkat-berkat dari orang-orang yang setia dan berlaku jujur. Ada beberapa berkat yang bisa saja diterima oleh orang yang setia dan jujur, yaitu pada ayat 1 kita bisa mendengar, bisa melihat di situ kehidupannya berkenan di mata Tuhan. Orang-orang yang demikian akan terhindar dari persoalan-persoalan bencana yang diakibatkan dari perilaku yang curang dan menipu. Kita bisa lihat pada ayat 6 sampai pada ayat yang ke-8 ada di sana. Dan justru mereka yang berlaku jujur, berbuat jujur, ya, mendapatkan kesejahteraan atau kemakmuran, bukan saja untuk diri sendiri, tapi bisa juga kemakmuran sejahtera itu baik di dalam negara maupun di gereja.
Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang jujur, berlaku jujur mendatangkan banyak kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Ya, jadi saya ulang, berlaku jujur mendatangkan banyak kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Karena apa? Karena kehidupan orang jujur dipimpin oleh ketulusan. Sementara orang fasik adalah pengkhianat. Orang fasik selalu membuat kecurangan. Menurut Raja Salomo, orang jujur hidup dalam kebenaran, sehingga tidak perlu takut jika diperhadapkan dengan hukuman. Sementara orang fasik atau disebut pengkhianat dihantui oleh ketakutan. Kalau-kalau ia akan ditangkap karena kecurangannya. Menurut Amsal, kefasikan yang yang dilakukan meruntuhkan kota. Sedangkan orang jujur dan benar mengalirkan berkat-berkat dan dapat mengembangkan kota atau menjadi makmur kotanya. Saudara-saudara, berbicara tentang nilai-nilai kejujuran, maka ini merupakan sesuatu yang wajib ditanamkan dalam hati kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau saja kita berlaku jujur dan benar, kalau saja kita tidak berbuat curang, kalau saja kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka pasti dunia akan dapat melihat terang Yesus yang kita pancarkan lewat sikap, tutur kata dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya maka kehidupan kita di saat ini kita diingatkan oleh Amsal dan justru diberikan nasihat atau ajaran-ajaran oleh Amsal yang perlu ditimba dan ditelaah oleh kita. Benar bahwa kadang-kadang kita tidak memperlakukan sikap atau tidak jujur untuk diri sendiri. Benar bahwa kadang-kadang kita munafik dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis terhadap sesama kita. Tapi ada juga sikap yang kurang menyenangkan. Benar bahwa kadang-kadang kita tidak tulus dalam tindakan terhadap orang lain sebagai jaminan bahwa orang benar akan diselamatkan dari kesukarannya. Orang benar akan diselamatkan oleh pengetahuan. Sementara mulut orang fasik membinasakan sesamanya. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Orang yang baik dan benar dan orang jahat.
Orang baik dan benar adalah mereka yang hidup, mereka yang dalam kehidupannya berlaku kerendahan hati, jujur, saleh, dan benar. Sedangkan orang jahat adalah mereka yang angkuh, sombong, curang, fasih, dan berkhianat. Inilah menjadi kedua sifat yang sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Jadi kalau sadar atau tidak sadar, ini dua hal ada pada diri kita. Kita tidak boleh sangkali. Kita tidak boleh, ya sebenarnya saya ini orang baik kok, orang benar kok, ya. Ini ada pada diri kita masing-masing. Karena itu kita perlu menentukan pilihan dalam kehidupan kita. Amsal mengingatkan kepada kita. Amsal mau supaya kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati pada ayat yang kedua. Menjadi orang yang jujur pada ayat yang ketiga. Menjadi orang yang saleh ada di situ pada ayat yang kelima. Dan menjadi orang yang benar pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Ini merupakan warning untuk kita. Ingat, ada ungkapan orang benar diselamatkan dari kesukarannya. Sementara orang fasik dan pengkhianat jatuh dari kesusahan sendiri. Kita perlu memilih akhir hidup orang fasik atau pengkhianat atau yang benar. Mau jujur, mau saleh atau rendah hati. Nah, pilih. Hal ini sangat berharga untuk kita tidak mencontoh dan mengulangi kesalahan yang tidak perlu. Karena itu ini menjadi pertanyaan buat kita masing-masing, perlu direnungkan sepanjang masih diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan keluarga, ya. Apakah kita mau memperlakukan diri sebagai orang benar, atau apakah kita mau memperlakukan diri sebagai orang fasik? Ini jawaban yang perlu dijawab oleh kita semua. Amin. Kita bisa saat teduh sebentar. Sementara kita akan memuliakan Tuhan, nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410 bait 1 dan 3. Tuhan
Kita akan masuk pada doa syafaat. Untuk itu marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, ucapan terima kasih kami boleh sampaikan ke hadapan hadirat-Mu untuk malam hari ini. Berkat pertolongan Tuhan, walaupun kami begitu banyak kesibukan, tetapi kami masih punya waktu untuk bersama-sama duduk diam serta mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar, Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya kami dapat mengerti, menjadi orang yang baik dan benar, menjadi orang yang jujur, menjadi orang saleh, menjadi orang yang rendah hati, seperti Amsal katakan. Kadang-kadang kami mengaku kesalahan kami. Kami selalu berbuat curang, tidak melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu ampunilah kami dan sadarkan kami, supaya kami dapat memilih yang benar dan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, serta kami dapat memberlakukan dalam perjalanan hidup ini. Ampuni kami Tuhan, agar supaya lewat sikap hidup kami dapat merubah semua orang yang dapat dibantu oleh kami untuk mengubah mereka. Bapa yang di surga, kami berdoa kepada Tuhan untuk semua orang yang sakit. Engkau sendiri melihat keadaan jemaat Tuhan GPIB Pelita yang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mohon urapilah, rabalah, jamah bagian-bagian sakit supaya mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga ingat untuk mereka yang bersuka cita, yang bertemu dengan hari lahirnya, yang bertemu dengan hari perkawinannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penjagaan-Mu, di mana Tuhan memelihara, melindungi kami, sehingga kami boleh bersuka cita oleh karena hari ulang tahun, oleh karena hari perkawinan kami. Kiranya Bapa dapat menolong, membimbing langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan, yang mengharapkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan pada saat ini. Mereka meminta keturunan, Tuhan tolong agar supaya anak-anak kami boleh mendapat keturunan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berusaha, yang sakit, kiranya Bapa saja yang dapat menolong mereka. Bapa di surga, kami juga ingat untuk pemuda-pemuda yang bekerja, yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Bagi multimedia yang berusaha pada siang hari ini, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab mereka. Untuk pemandu lagu, untuk pemain piano, Tuhan berkati anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka memuliakan Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami sebentar lagi akan berpisah. Kiranya Bapa dapat melindungi kami pada malam hari ini. Dan biarlah Bapa boleh tidur bersama, penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami. Dalam Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan syukur guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku." Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat Tuhan, pemberian persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Pondok Gede atau menyerahkan kepada majelis di sektor masing-masing, dan juga dapat memindahin kode QR yang tersedia di layar Bapak Ibu masing-masing. Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat Gita Bakti 86 baitnya yang pertama. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga malam hari ini. Berikut warta pelita Rabu 16 November 2022.
Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi kita semua, dan salam sehat selalu. Bersyukur kepada Tuhan untuk proses pembangunan gedung GPIB Pelita Jakarta yang dimulai sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan saat ini. Gedung gereja yang representatif dan nyaman serta dapat menunjang pelayanan maupun peribadahan sesuai dengan harapan seluruh jemaat GPIB Pelita Jakarta. Dengan semangat kebersamaan sebagai persekutuan, mari kita berikan yang terbaik untuk pembangunan gedung GPIB Pelita Jakarta. Mohon dukungan doa dan juga dana dari jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kidungkan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Dari Gita Bakti 215 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih, ibadah sudah selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.